Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan walhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mirsa setia channel HRKU, alhamdulillah kembali kita bersua pada kesempatan kali ini dalam tentunya video singkat bersama HRTI di channel HRKU ini. Dan setelah subhanallah beberapa waktu belakangan mungkin kami tidak mengupload video karena beberapa hal juga dan kembali tentunya Allah izinkan kita untuk bersua pada kesempatan kali ini dalam video ini, dan mudah-mudahan sebagaimana biasa Allah izinkan kita untuk mendapatkan ilmu dari apa yang kami sampaikan, terutama sekali tentunya buat diri kami yang menyampaikan terlebih dahulu, dan seterusnya kepada kita semua pemirsa setia channel HRKU dimanapun kita semua berada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saudara-saudaraku sekalian, pemirsa dimanapun kita semua berada, insyaallah yang akan menjadi atau sesuatu yang ingin kami bagikan pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang mukmin, sebagai orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada hari akhir, untuk selalu memastikan diri kita itu berada dalam ketaatan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku sekalian, kita memahami betul bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, dalam perjalanan keimanan kita ini, kita selalu terkadang tersandung dengan masalah naik atau fluktuatifnya iman kita. Kadang iman kita naik, terkadang iman kita turun. Dan di sini kita pahami bahwa sebenarnya Allah sendiri, sering kami sampaikan di beberapa video sebelumnya tentang ayat Allah yang mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, kata Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada hamba-hamba yang beriman. Allah katakan, ittaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar ketakwaan kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan tolong kalian pastikan setiap diri kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kalian itu menghadap Allah, jangan sekali-kali kita menemui Allah ketika Allah memanggil kita, ketika malaikat maut sudah bekerja untuk mengambil nyawa kita. Jangan sampai kita didapati ketika ajal kita itu sudah datang justru kita belum dalam ketaatan ataupun kita tidak dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah. Maka Allah menyuruh kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kalian mati kecuali kalian itu mati dalam keadaan berserah diri, berislam sepenuhnya kepada Allah, dan tentunya berada dalam ketaatan. Dan ini juga mengisyaratkan kepada kita bahwa tidak ada waktu bagi kita untuk berlalai-lalai, atau tidak ada waktu bagi kita untuk berada di fase menurunnya ketaatan, karena kita tidak mengetahui kapan Allah akan memanggil kita. Maka pada hakikatnya tentulah kita diperintahkan untuk selalu memastikan diri kita hari demi hari itu berada dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu terkadang memang sifat alami dari manusia itu memang sesuai dengan kaidahnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-iman, keimanan itu yazid wa yanqus. Keimanan seorang hamba, seorang manusia itu memang terkadang akan naik, dan cuman ada juga kalanya keimanan seorang manusia itu akan yanqus, turun. Lalu kita pahami juga dari kaidah tersebut bahwa yazidu bit ta'ah, keimanan itu akan meningkat, selalu meningkat dengan ketaatan, dan juga wa yanqus bil ma'siyah, dan hakikatnya keimanan manusia itu akan selalu turun seiring dengan kemaksiatan yang terus-menerus ia lakukan. Maka di sini kita pahami bahwa ketika kita menginginkan untuk diri kita ini selalu berada dalam ketaatan kepada Allah, hal yang perlu kita sekali perhatikan adalah tentunya menjaga kestabilan iman kita, tentunya dengan ketaatan kepada Allah, tentunya dengan selalu beribadah. Karena keimanan itu dijemput, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hidayah. Kita menjemput tidak hanya sekedar menunggu dan mengandalkan momentum. Kadang mungkin
ada beberapa orang yang mendapatkan atau meningkat keimanannya itu dengan momentum. Misalnya ada saudaranya yang meninggal terlebih dahulu, akhirnya ia atau ada kerabatnya yang meninggal dipanggil Allah, sehingga itu membuat menjadi momentum baginya untuk meningkatkan keimanannya. Namun lebih daripada itu, harusnya seorang mukmin yang baik itu adalah orang yang selalu tanpa momentum apapun, ia selalu meningkatkan ketaatannya kepada Allah. Lalu tentunya apa yang bisa meningkatkan kadar keimanan kita kepada Allah tersebut? Maka sebenarnya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut hemat kami itu banyak sekali hal yang bisa membuat diri kita itu dekat dengan Allah. Terlepas dari tentunya ibadah-ibadah yang kita maksimalkan. Hal yang pertama tentunya bisa kita lakukan untuk selalu meningkatkan keimanan kita itu adalah memperbanyak ibadah. Memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kita dengan Allah dan memastikan ibadah-ibadah fardu kita itu terjaga. Mulai dari sholat di masjid bagi yang laki-laki, tentunya sholat berjamaah di masjid, dan memastikan bahwa kita bukan menjadi orang yang melalaikan sholat. Karena ya sifat dari keimanan itu begitulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah mulai kita mungkin bagi yang laki-laki meninggalkan sholat berjamaah ke masjid, kemudian mulai ketika sholat di rumah pun turun lagi levelnya, mulai melalaikan sholat. Masih orang sudah azan, masih saja menyibukkan diri dengan kesibukan yang mungkin itu bukan hal yang menjadi uzur baginya. Kemudian setelah mulai berani lalai dalam sholat, kemudian mulai di tahap berani na'udzubillah untuk meninggalkan sholat. Karena ini sangat mengkhawatirkan Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena soal ibadah ini, orang yang ada indikasi di hatinya malas untuk melakukan ibadah, khususnya sholat misalnya, maka itu bahkan sudah terindikasi kata Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang munafik. Na'udzubillah. Allah mengatakan orang yang munafik itu adalah idza qamu ila shalah qamu kusala. Orang-orang munafik itu mereka sholat, bukan mereka orang yang meninggalkan sholat, tapi bagaimana mereka sholatnya orang-orang munafik itu, mereka tetap berdiri untuk sholat, mereka tetap mengerjakan sholat, tapi mereka mengerjakan sholat itu dengan rasa malas dan rasa berat di hatinya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita Allah hilangkan rasa atau perasaan ketika melaksanakan sholat itu dengan perasaan berat. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang ketika mendengarkan azan itu benar-benar tergerak hati kita, tidak mengumpat kita untuk kalau ini sudah azan akan tentunya mengganggu aktivitas kita. Mudah-mudahan tidak ada perasaan demikian. Justru ketika mendengarkan panggilan Allah, kita menjadi orang-orang yang bersemangat untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ kita pahami bahwa ibadah secara kontinu, secara istiqomah, secara konsisten yang kita lakukan itu akan selalu meningkatkan keimanan kita, taraf keimanan kita. Dan kemudian di antara kita mungkin ada berbeda cara dalam meningkatkan keimanan. Ada di antara kita yang mungkin hobi mendengarkan sesuatu, mendengarkan nasihat. Maka kita bisa daripada mendengarkan podcast-podcast yang mungkin tidak berguna, podcast-podcast di YouTube yang isinya hanya sunda gurau, ngawur ngidul yang tidak jelas arahnya kemana, lebih baik kita mendengarkan hal-hal yang lebih bermanfaat. Kalaupun podcast, bisa kita dengarkan podcast-podcast yang bermanfaat atau video-video ceramah ustadz-ustadz yang menjadi referensi kita dalam agama ini gitu. Bisa kita dengarkan ustadz-ustadz yang jika referensi kita Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Syafiq Riza Basalamah, dan di antara kita mungkin menjadikan referensi Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad dan lain sebagainya. Itu tidak masalah tentunya, selagi itu akan nantinya menambah keimanan kita ketika kita mendengarkan nasihat-nasihat dari ustadz-ustadz yang sudah kita jadikan sebagai preferensi dalam keimanan dan juga dalam berislam kita. Dan namun di antara kita mungkin juga ada yang lebih suka membaca buku dibandingkan mendengarkan ceramah, maka itu tentunya juga tidak masalah. Maka pastikan diri kita membaca buku-buku yang akan meningkatkan keimanan kita, baik itu sirah nabawiyah ataupun buku-buku fikih misalnya yang akan menambah kapasitas keilmuan kita dalam beribadah kepada Allah, ataupun buku-buku yang memotivasi kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada kita menghabiskan waktu untuk membaca komik, lebih baik kita tentunya membaca buku tentang kepahlawanan pahlawan-pahlawan yang pernah berjuang untuk agama Allah. Daripada kita banyak membaca novel, lebih baik tentunya kita menghabiskan waktu kita untuk membaca sirah nabawiyah ataupun buku-buku yang akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita nantinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masing-masing kita tentu memiliki cara yang berbeda, memiliki daya tarik iman yang berbeda, dengan cara yang berbeda pula tentunya.
ketika kita ingin meraih keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang mungkin dapat kami sampaikan tentang bagaimana tips untuk meningkatkan keimanan kita, dan jangan sekali-kali kita membiarkan diri kita terlelai dengan urusan dunia. Jangan kita biarkan keimanan kita itu turun dan kita tidak merasa bersalah, kita tidak merasa kita sedang ada apa-apa gitu. Kita tidak merasa kita tidak ada rasa khawatir ketika rasa ibadah itu, keinginan untuk beribadah itu turun dalam diri kita. Kita merasa tidak apa-apa, kita tidak merasa kita sedang ada masalah. Maka ketahuilah bahwa setidaknya ketika kita mulai ada indikasi untuk malas dalam beribadah, mulai ingin melalaikan ibadah-ibadah yang wajib bagi kita, maka segeralah perbaiki, segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan paksakan diri dalam ketaatan dan paksakan diri dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah nasihat yang dapat kami sampaikan, sesuatu yang kami bagikan tentunya. Mudah-mudahan ini dapat menjadi ilmu terutama bagi kami sendiri yang menyampaikan terlebih dahulu, dan mudah-mudahan dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Hanya maaf Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa setia channel HRKU. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.